Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia dan kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat thalabul ilmi, menuntut ilmu, sehingga pada pagi hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat tentang nikmatnya ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan secara logika dan kenyataan, namanya persatuan, kebersamaan, persaudaraan merupakan kenikmatan. Dan lawannya perpecahan, pertikaian, keributan adalah penderitaan. Dan ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah nomor 667. Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzab. Sungguhnya jamaah, kebersamaan, persatuan merupakan rahmat, dan al-firqah dan perpecahan adalah azab. Dan ini benar-benar bisa kita rasakan, ya, tatkala kita bersama dalam persaudaraan maka kita merasakan keindahan. Tetapi tatkala kita mulai bertikai, mulai bercerai-berai, saling tuding menuding, saling hasad menghasati, maka yang kita rasakan adalah azab. Oleh karenanya sungguh indah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh merupakan penderitaan perpecahan karena syaitan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang perhatikan syariat Islam, maka dia akan dapati bahwasanya seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada memperkuat tali ukhuwah, tali persaudaraan, maka disyariatkan dalam Islam. Dan ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Barang saya memperhatikan tentang syariat Islam, dia akan dapati seluruh perkara yang mengantarkan kepada persatuan dan kesatuan disyariatkan dalam Islam. Jadi perkara kecil sampai perkara besar, ya. Seperti contohnya, bagi para lelaki disyariatkan untuk sholat berjamaah 5 kali dalam sehari. Mereka berkumpul di masjid bareng-bareng, diimami oleh satu imam. Mereka bertemu, berjumpa, saling senyum di antara mereka, tidak lain dalam rangka untuk menyatukan hati-hati mereka. Kemudian setiap pekan ada sholat Jumat, dan ini pertemuan yang lebih besar lagi. Kemudian setiap tahun ada namanya sholat Id, pertemuan yang lebih besar lagi. Dan pertemuan yang lebih besar lagi adalah pertemuan kaum muslimin tatkala melaksanakan ibadah haji. Di antara hikmahnya adalah untuk memupuk persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Bahkan dalam perkara-perkara yang lain, ya, Rasulullah SAW berusaha untuk menutup segala perkara yang bisa menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Oleh karenanya Rasulullah SAW mensyariatkan jika kita bersafar, maka hendaknya kita mengambil amir, pemimpin dalam safar tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika 3 orang keluar bersafar, maka hendaknya jadikanlah salah satu di antara 3 orang tersebut menjadi amir mereka. Itu amir dalam safar. Maksudnya apa? Dia pengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau ada 3 orang, ada 3 kepala. 3 kepala ada 3 pendapat. Dan ini bisa menimbulkan pertikaian, silang pendapat, perdebatan, maka harus ada amir, disepakati sejak awal.
Sehingga kalau di tengah perjalanan misalnya mau makan di mana, amirnya yang menentukan makan di sini, mau istirahat di hotel mana misalnya, atau mau kemana yang menentukan amirnya. Ini semua dalam rangka untuk menepis segala pertikaian. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh untuk mengangkat amir jika bersafar 3 orang atau lebih. Dan ini perkara sunnah yang sering ditinggalkan. Banyak orang kalau bersafar begitu saja ya. Padahal sunnahnya kalau kita bersafar maka hendaknya mengambil amir di antara anggota safar. Bahkan Rasulullah SAW suruh berkumpul dalam masalah makanan. Sunnah kita makan bareng. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtami'u ala ta'amikum, wadhkuru smallahi ta'ala alaihi yubarik lakum fihi." Berkumpullah kalian dalam makanan dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan beri berkah dalam makanan kalian. Dalam makanan saja kita suruh untuk berkumpul. Oleh karena segala perkara yang mendukung terhadap persatuan dianjurkan dalam syariat ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya juga masalah yang sepele seperti masalah mengucapkan salam. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengucapkan salam kalau bertemu dengan saudara. Kenapa? Karena dengan ucapan salam tersebut akan tumbuh saling cinta kasih. Kata Rasulullah SAW, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi saling mencintai ini syarat keimanan. Persaudaraan, tali persaudaraan. Bagaimana mau dikatakan orang beriman tapi mereka tidak saling mencintai? Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan di antara mereka wudda, itu saling cinta kasih di antara mereka. Cinta kasih yang muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui saudarinya, dia mengetahui ukhti fulanah ini beriman kepada Allah di atas sunnah, maka akan timbul kecintaan kepada ukhti tersebut, kepada fulanah tersebut. Itu yang bikin Allah sendiri. Allah langsung bikin rasa cinta tersebut akan muncul dengan sendirinya. Ya, jika keimanannya benar. Makanya kalau ternyata terjadi pertemuan, kemudian sama-sama ikut pengajian, kok saling gontok-gontokan, kemudian saling hasad-hasatan, saling tuding-menuding, saling menjatuhkan, saling cari-cari kesalahan, ini berarti enggak beres imannya. Enggak beres imannya. Jangan-jangan ngajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dakwahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan jadi panitia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala mestinya outputnya mestinya benar, mestinya hasilnya benar, akan ada cinta kasih dengan sendirinya. Karena dia tahu ini saudari saya wanita muslimah, saudara saya seorang ikhwan, seorang lelaki muslim di atas sunnah, dia punya hak untuk saya hormati, saya hargai dan untuk saya cintai. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan saling mencintai, tidak beriman, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalian kerjakan akan kalian saling mencintai? "Afsyus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan menyebarkan salam bukan perkara yang sederhana. Rasulullah SAW memperhatikan masalah ini. Kenapa? Karena ini bisa menumbuhkan tali cinta kasih. Makanya Rasulullah SAW pertama kali dakwah di kota Madinah, di antaranya Rasulullah SAW berkata, "Afsyus salam, ya ayuhan nas afsyus salam." Wahai manusia sekalian, tebarlah salam di antara kalian. Betapa indah seorang ukhti muslimah misalnya ketemu temannya, tolong sampaikan salam saya kepada si fulan. Subhanallah, si fulanah sana, bukan si fulan ya, si fulanah maksudnya. Kalau si fulan langsung berbinar-binar dia. Maksudnya kata ukhtinya, sampaikan salam saya kepada si fulana. Si fulana dengar, wah, dia kirim salam sama saya, Masya Allah. Tadinya mungkin dia seudon, orang ini sombong, angkuh, kok nggak pernah salam, kalau nggak pernah nyapa, tahu-tahu kirim salam, kan ada perasaan dia menghargai saya, dia ingat saya. Bagaimana kemudian tidak tumbuh cinta kasih di antara yang beri salam yang dapat salam. Ya. Kelihatannya sepele, namun itu tidak sepele di sisi syariat. Bahkan termasuk awal perkara yang Rasulullah SAW sampaikan tatkala ke kota Madinah, "Ya ayyuhan nas, afsyus salam bainakum." Ya, wahai manusia sekalian, beri salam kepada di antara kalian. Maka jangan kita sombong dan angkuh untuk memberi salam kepada saudara kita. Dan kita juga tidak angkuh untuk membalas salam. Apa susahnya kita bilang,
Ya ukhti, sampaikan salam saya kepada si fulanah ya. Tolong sampaikan salam saya. Oh, enggak bayar juga kok. Gratis. Apa beratnya? Tinggal bilang kirim salam bagi si fulan. Jangan lupa ya. Sampaikan salam kepada si fulan. Oleh karenanya demikian juga para panitia pengajian, para duat, para dai menyampaikan salam saya kepada si fulan. Ini menumbuhkan cinta kasih luar biasa. Yang Allah yang akan berikan cinta kasih tersebut karena pengaruh salam luar biasa. Rasulullah SAW yang suruh. Apalagi salam tersebut bertemu langsung kemudian berjabat tangan. Ada sentuhan. Sentuhan itu punya pengaruh luar biasa. Makanya dalam hadis disebutkan jika dua orang muslim bertemu kemudian mengucapkan salam dan saling berjabat tangan akan gugur dosa-dosa mereka. Ya akhi, saya terkadang habis pengajian di Masjid Nabawi orang beri salam sama saya. Saya sabar untuk diberi salam sama mereka karena saya juga ingin dosa-dosa saya digugur. Saya salam mereka, salam ganti-gantian ya. Kenapa? Saya ingin dosa-dosa saya juga gugur. Kita mengucapkan salam, dosa-dosa kita gugur ya. Ini nikmat yang luar biasa. Tambah cinta kasih, kemudian dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memberi salam. Dan dengan sentuhan itu punya pengaruh. Bayangkan kita punya masalah sama seorang ikhwan atau seorang ukhti muslimah punya masalah dengan ukhti yang lain ya. Kemudian tadinya malas ketemu, tapi akhirnya ketemuan. Senyum terpaksa. Ya, enggak enak masa enggak senyum. Kemudian salam juga terpaksa, tapi salam, kemudian pelukan, cipika-cipiki itu pasti berguguran, hasad berguguran. Memang hasadnya masih besar tapi mulai kecil. Ya. Dongkolnya besar mulai apa? Kecil. Suudzonnya besar mulai kecil. Kenapa? Sentuhan itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Orang lagi marah kita sentuh, ya akhi sabar, kita pegang tangannya, dia akan kurang marahnya. Oleh karena luar biasa syariat Islam. Jangan dianggap sepele masalah apa? Masalah memberi salam. Dianjurkan kenapa? Karena bisa menambah tali ukhuwah, tali persaudaraan, tali cinta kasih di antara seorang muslim dengan seorang muslim dan seorang wanita muslimah dengan wanita muslimah yang lainnya. Kemudian perkara yang lebih daripada itu, senyum. Senyum juga sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika bi wajhin talq. Jangan kau remehkan kebaikan apapun. Rasulullah bilang jangan remehkan, Anda jangan remehkan. Anda jangan remehkan. Yang melarang meremehkan siapa? Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa bi akhika bi wajhin talq. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum. Ya ukhti, anti yang kurang senyum, latihan senyum. Ya, latihan senyum. Depan cermin coba lihat senyum ya. Gimana? Bagus enggak senyumannya ya? Karena ada orang senyum, ya, senyum bermacam-macam. Ada seperti dalam hadis disebutkan apa namanya? Tabassuma muqdhab, senyumnya orang yang marah. Jadi ada orang senyum tapi marah kelihatan. Tapi makanya senyum harus latihan. Latihan di depan suami. Gimana mas, senyuman saya sudah oke belum? Ya, oke, tapi jangan sebar sembarangan ya. Ya, oleh karenanya perlu senyum ya. Ya akhi, senyum, ya ukhti. Orang kadang susah untuk senyum, kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Dia senyum sama orang kayaknya mahal, kayaknya dia itu orang hebat, mau senyum saja harus dibayar. Ya akhi, apa susahnya senyum? Ente sebar senyum dapat pahala ya. Senyum, jangan remehkan. Yang larang untuk meremehkan Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Ya ente ukhti anti pelit dengan duit, jangan pelit dengan senyum. Jangan pelit dengan apa? Dengan senyum. Karena itu sedekah. Ya, sedekah. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya segala perkara yang bisa menumbuhkan persatuan ya dicintai oleh Allah. Kita teliti apa hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menumbuhkan cinta kasih. Ilahnya kenapa? Sebabnya kenapa disyariatkan untuk menumbuhkan cinta kasih. Makanya disuruh mengunjungi orang sakit, orang yang saudara kita sakit kunjungi. Kalau dia undang walimah kita datangi. Kenapa? Karena ini untuk menumbuhkan persatuan dan menumbuhkan cinta kasih. Saling suruh memberi hadiah, tahadu tahabu, salinglah beri hadiah di antara kalian maka kalian saling mencintai ya. Undang ke rumah ya. Kita kasih hadiah sama dia, ya. Kita traktir dia makan. Ya. Ingat ya kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiah ya. Jadi saling memberi hadiah. Jangan satu aja yang beri, satunya diam aja. Artinya ditraktir terus, nggak pernah mentraktir. Ya, ini nggak benar. Jadi saling sekali-kali dia traktir di rumah, gantian traktir di rumah kita. Ya, ini saling mencintai. Ya. Belikan hadiah, belikan apa kek, ya. Kirim kue, kirim apa, itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya karena manusia
diciptakan punya sifat jibilli, sifat yang fitrah, kalau dikasih itu suka ya. Siapa yang enggak suka dikasih gratisan ya ukhti? Semua orang suka dikasih gratisan. Dia akan kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu. Berbuatlah baiklah kepada orang-orang, maka kau akan merenggut hati mereka, kau akan mengambil hati mereka. Karena manusia kalau dikasih ya dia pasti sukalah. Dia akan cinta kepada Anda ya. Logis sekali. Kalau ada satu orang pelit, satu orangnya, kita punya teman dua, coba. Satunya pelit, satunya suka ngundang makan. Kita lebih senang berteman dengan yang mana? Fitrah. Suka sama yang ngundang apa? Yang ngundang makan. Yang pelit ngapain ketemu dia? Pelit. Itu fitrah manusia. Fitrah ibu-ibu. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian diharamkan dalam syariat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW di awal pengajian kita sudah saya sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmah. Persatuan itu rahmat. Ya akhi, ya ukhti, indah kalau kita bersaudara. Indah ketemu teman senyum. Indah kita kumpul bareng-bareng. Indah kita bikin panitia pengajian bareng-bareng. Indah ada kerjasama ta'awun antara panitia dengan panitia yang lainnya. Indah aduh panitia yang sana kurang apa, kita bantu. Panitia sana ustadznya nggak datang, ini saya punya ustadz kirim. Jangan rebut-rebutan, kamu yang sudah ustadznya sini saja, sana nggak usah. Itu repot begitu. Itu namanya gontok-gontokan, bukan saling tolong menolong. Indah persahabatan karena Allah, indah senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah itu indah. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal firqatu azab. Bahwasanya pertikaian, perpecahan itu azab, tersiksa. Tersiksa kalau kita punya masalah sama orang, apalagi sama-sama sunnah, apalagi sama-sama ngaji, sama-sama muslim dan muslim, muslimah dan muslimah, kemudian terjadi pertikaian. Ini penderitaan tersendiri, ya. Penderitaan. Oleh karena segala perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian dilarang dalam syariat. Semua perkara yang mengantarkan kepada pertikaian dilarang dalam syariat. Baik perkara kecil maupun perkara besar ya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadisnya yang panjang kata Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tanajashu ya. Wa la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi ya. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling bermusuhan, jangan kalian saling memboikot, jangan kalian saling balik belakang, jangan kalian saling berbuat najas. Jangan kalian menjual di atas penjualan yang lainnya. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan ini semua dilarang. Semua dilarang coba. Semua yang anti dapatkan, seluruh larangan, yang dosa-dosa besar. Tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh memutuskan silaturahmi, tidak boleh sombong. Ini semua menyebabkan pertikaian. Dan ini semua dosa besar. Kenapa? Karena ini semua menyebabkan terjadi perpecahan. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Seorang mukmin dan mukmin yang lain, wanita mukminah dengan wanita mukminah yang lain, harusnya apa? Ya, yashuddu ba'dhum ba'dhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya muslim itu harusnya saling menguatkan. Harusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahidi. Idza syakka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Sungguhnya kaum mukminin perumpamaan mereka antara satu dengan yang lainnya seperti satu jasad. Kalau satunya sakit maka yang lainnya akan merasa sakit pula, akan ikut demam, dan ikut tidak bisa tidur. Harusnya demikian. Kalau kita dengar ada saudari kita yang sakit, saudari kita yang sulit, misalnya pengajiannya kurang jalan atau kita merasa sedih, kita ingin bantu dia. Ya. Bukan sebaliknya, hasad menghasati. Ini berlawanan dengan etika pergaulan di antara seorang muslim dengan muslim, seorang mukminah dengan mukminah. Ya, harusnya saling menyayangi, bukan saling hasad-hasatan. Ya, oleh karenanya kata Rasulullah SAW, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad itu bisa muncul dari satu pihak. Si A hasad kepada si B, atau si B hasad kepada si A. Terkadang dua-duanya saling hasad-hasatan. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling marah. Ya, wala taqata'u, jangan saling memboikot, wala tadabar, jangan saling balik belakang. Ya, tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi, tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudaranya.
Tidak boleh karena bisa menjadikan pertikaian. Si A menjual barang kepada si B dengan harga misalnya sekian. Datang si C bilang kepada si B, "Wahai B, kau jangan beli di si A. Saya jual lebih murah." Ini namanya menjual di atas penjualan si A. Ini enggak boleh seperti ini. Ini banyak terjadi. Kalau dia tahu ada kecenderungan, beda kalau dia masih, kalau sudah mulai kecenderungan, ada tawar-tawaran, sudah janjian, kemudian dia masuk, nah ini menimbulkan pertikaian. Nanti si A tahu ternyata si C ikut campur nawarkan harga lebih murah, maka si A pasti marah. Terjadilah pertikaian. Sama kata Rasulullah SAW, janganlah seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Si A mau dibeli barangnya oleh si B dengan harga sekian dan sudah setuju. Tahu-tahu datang si C, dia membeli di atas pembelian si B. Si B sudah membeli sama si A, si C datang beli dengan harga lebih mahal. Akhirnya si A berubah, batalin dengan si B, dia jual kepada si C karena si C membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Dan ini menyakitkan hati seorang ya. Karena seorang tidak boleh membeli di atas pembelian saudaranya ya. Oleh karenanya akhwati sekalian, ya, jangan dianggap ini masalah sepele. Islam adalah adab, Islam adalah apa? Akhlak. Kalau kita tidak berakhlak, menimbulkan keributan, tidak bisa jaga lisan, ya, maka menunjukkan agama kita rendah. Agama kita rendah. Tidak tahu adab, tidak tahu etika dalam berdagang, ya. Karena saya sendiri pernah merasakan hal ini. Coba tanya sama istri saya. Pernah suatu saat di zaman dahulu kala, waktu itu ada orang ingin beli, ya sini saya sering cerita, tapi ini saya rasakan sakit, ya, yang luar biasa. Tapi sudah hilang alhamdulillah ya. Ada waktu itu kakak ipar ingin belikan rumah. Tentunya buat istri saya, bukan buat saya. Tapi kan saya juga tempati ya. Daripada ngontrak terus kan. Sudah mau dibeli, sudah setuju harga dengan penjual, sudah senang waktu itu. Ini rezeki dari mana tiba-tiba. Ini kita bicara sekitar belasan tahun yang lalu. Ya. Belasan tahun yang lalu ya. Alhamdulillah sudah siap, sudah senang, sudah gembira. Ya. Tahu-tahu ada ikhwan yang lain masuk di tengah pembelian tersebut. Ini membeli di atas pembelian saudaranya. Membeli di atas pembelian saudaranya. Jadi saya mau beli, dia masuk. Ikhwan tersebut jenggotnya lebih panjang padahal dari saya. Kemudian dia beli dengan harga lebih tinggi. Harga lebih tinggi. Akhirnya ya saya enggak jadilah. Uang dari mana? Memang bukan uang saya. Mau bilang kakak ipar suruh naikkan harga juga ngapain? Akhirnya enggak jadi beli. Istri saya waktu itu nangis. Tanya istri saya kalau enggak percaya. Nangis. Saya bilang sama istri saya, Allah ingin rumah lebih besar daripada ini. Sekarang dia sudah enggak nangis lagi, alhamdulillah. Maksud saya, ini orang tidak punya adab, ya. Tidak punya adab seperti ini. Kemudian beberapa tahun kemudian orang itu datang ke rumah saya. Yang jenggotnya lebih panjang tadi. Datang ke rumah, bertamu, menginap di rumah dan seakan-akan tidak punya salah sama sekali. Ini tidak boleh seperti ini. Semuanya ditutup oleh Nabi SAW. Seperti lagi Rasulullah SAW bersabda, "Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhi." Janganlah seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Kalau seorang sudah melamar seorang akhwat, ikhwan melamar seorang akhwat, sudah ada kecenderungan, ada namanya rukun, sudah ada kecenderungan. Di antara bentuk kecenderungan misalnya mertua sudah ngomong sama si ikhwan tentang jumlah mahar berapa. Sudah ngobrol tentang kalau menikah tinggal di mana. Berarti sudah ada kecenderungan. Tahu-tahu datang ikhwan yang lain yang mungkin lebih kaya atau lebih tampan, lebih gagah. Ya, wajarlah calon mertua berubah pikiran. Sekarang ikhwan yang pertama waktu ngelamar naik motor. Ikhwan yang kedua naik mobil, bawa supir lagi kan, repot. Dan sekarang sudah tidak ada cinta buta. Tidak ada mertua buta. Akhwat bisa bedakan mana yang naik motor dan mana yang naik mobil. Sudah tidak buta lagi. Wajar jika kemudian si akhwat berubah pikiran, si mertua juga berubah pikiran. Akhirnya apa? Kasihan ikhwan yang pertama yang modal motor tadi. Kasihan. Dia pun marah. Dan ini terjadi beberapa kasus saya dapati.
Akhirnya apa? Meskipun akhirnya ditolak si B, si A akhirnya nikah sama si C, si B akhirnya cari akhwat yang lain. Si B yang tadinya ditolak sudah nikah sama wanita lain, sudah punya anak, sudah ngaji, sama-sama ngaji semuanya, sampai sekarang tidak pernah bertemu. Sampai sekarang kalau disebut nama si C, si B pasti merengut. Kenapa? Karena dia korban. Kan ini Rasulullah larang. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan pertikaian. Kita harus punya adab dalam masalah ini. Ya. Kita yakin dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasunikum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kita yakin akan hal tersebut. Islam bukan cuma kita belajar tauhid kemudian kita tidak menerapkan masalah akhlak. Ya. Harus belajar akhlak agar kita bisa dekat dengan Nabi SAW. Nah, kalau tidak berakhlak, tidak beretika, tidak beradab dalam masalah jual beli, dalam masalah pernikahan dan yang lainnya, tadi akibatnya terjadi pertikaian. Kita sih enak-enak saja, ya. Kita santai aja kayaknya masalah lewat begitu saja. Tidak, bagi dia dendam. Dia simpan dalam hatinya sehingga dendam lama, dan ini tidak baik, ya. Oleh karenanya seorang tahu bahwasanya segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian dilarang dalam syariat. Bahkan dalam masalah yang sepele yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, namun dalam Islam dijelaskan. Karena Islam ini agama yang sempurna. Sempurna. Kalau masalah buang air diajarkan adabnya, masalah makan diajarkan adabnya, bagaimana lagi dalam adab beretika dalam pergaulan. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kuntum thalatha fala yatanajal itsnan duna thalith." Kalau kalian 3 orang, maka jangan 2 orang berbisik-bisik, yang 3 tidak diajak. Kenapa Rasulullah SAW? Di anna dzalika yuhzinuhu. Kata Rasulullah SAW, karena bisik-bisik tadi bisa membuat dongkol atau menyedihkan orang yang ketiga. Karena setan akan datang. Kalau ada kita bertiga, 2-nya ngobrol bisik-bisik, setan akan mendiktekan kepada yang ketiga. Itu mereka berdua bisik-bisik karena lagi gibahin kamu. Iya. Dan ini wajar, manusiawi. Setan ingin memecah belah. Terus nanti dia datang, si A, si B, kalian kenapa bicara bisik-bisik? Kalian ngebahin saya ya? Kamu jangan suuzon kamu. Loh, kamu yang bikin saya suuzon. Akhirnya saling salah menyalahkan. Atau setan datang mengatakan mereka berdua tidaklah mereka berbisik-bisik kecuali karena kamu tidak selevel dengan mereka. Makanya tidak ajak ngomong. Mereka rendah, kau rendah, makanya tidak diajak ngobrol. Hati-hati, setan mendikte. Mendikte dalam hati kita sehingga kita terdiktekan. Demikian juga kata para ulama, seandainya ada 3 orang, kemudian si A, si B, si C. Si A dan si B orang Sunda, si C orang Madura. Kemudian si A, si B ngomongnya nggak bisik-bisik, keras-keras, tapi bahasa Sunda. Si C orang Madura nggak paham ini ngomongin siapa ini maksudnya. Terus ketawa-ketawain saya nih. Nah, ini juga tidak boleh karena sama-sama menyedihkan. Jangan. Bayangkan perkara yang sepele begini diatur dalam syariat supaya tidak menimbulkan pertikaian. Seluruh perkara yang bisa mengantarkan pada pertikaian dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena al-jama'atu rahmah, karena persatuan adalah rahmat, wal firqatu azab, dan perpecahan adalah azab dan penderitaan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha ya untuk menjadi termasuk orang-orang yang menyatukan, bukan yang mencerai-beraikan. Jangan sampai kita punya andil dalam mencerai-beraikan kaum muslimin. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maka aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang terbaik di antara kalian. Qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala." Orang-orang yang terbaik di antara kalian, kalau dilihat, maka yang melihat akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang terbaik. Jadilah Anda, penampilan Anda kalau lihat orang langsung ingat akhirat. Karena orang dilihat itu macam-macam yang diingat. Ada orang kalau dilihat ingat bola. Ada orang kalau dilihat ingat makanan. Ada ingat restoran. Ada yang kalau dilihat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang itu rajin berzikir. Orang itu gini. Pokoknya kalau dilihat langsung ingat akhirat. Ini orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena baru dilihat saja sudah buat ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Belum ngomong, baru dilihat saja sudah buat ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang terbaik.
Kemudian kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang terburuk di antara kalian? Qalu bala. Fasyirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang-orang yang terburuk di antara kalian adalah yang perusak di antara orang yang saling mencintai. Itu apa? Dia membuat tercerai-berai, membuat dua sahabat yang tadinya bersahabat bermusuhan. Ya, membuat pasangan suami istri jadi saling bentrok, ribut. Dua sahabat bertikai, ya, yang tadinya saling bersama akhirnya saling bermusuhan. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-masya'una bin namimah, orang-orang yang jalan ke sana kemari mengadu domba, namimah. Jadi orang yang suka mencerai-beraikan di antara yang saling mencintai itu adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menjadi orang demikian. Tapi kita harus punya sumbangsi bagaimana bisa menyatukan di antara kaum muslimin yang bertikai, di antara dua akhwat yang saling bermasalah, ya, bagaimana kita bisa ikut mendamaikan mereka, bukan malah memperuncing pertikaian di antara mereka. Hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebenarnya pengajian ibu-ibu, ya. Bapak-bapak cuma nimbrung saja, ya. Dari setelah kita jelaskan tadi tentang pentingnya persatuan, kemudian penderitaannya perpecahan, maka ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan agar kita bisa mendekatkan diri pada persatuan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Karena perpecahan itu sangat diinginkan oleh syaitan. Iblis, ya, kata Rasulullah SAW, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Akan tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Ya, jadi kalau ada orang sudah bertauhid untuk menjerumuskan wanita-wanita bertauhid, ukhti-ukhti yang bertauhid, al-akhwat, al-muwahhidat, akhwat-akhwat yang bertauhid untuk dijerumuskan dalam kesyirikan, susah. Tatkala susah dijerumuskan dalam kesyirikan, disuruh pakai jimat enggak mau dia, sudah ngaji dia enggak mau. Ya. Suruh ke dukun apalagi, auzubillah katanya. Ya. Akhwat tersebut enggak bisa diajak ke dukun. Akhwat tersebut disuruh percaya sama angka 13 bikin sial, dia tidak percaya. Ya, dia tidak percaya. Tapi setan tidak putus asa untuk buat dia hasad sama akhwat yang lain. Akhwat ini susah kalau diajak untuk syirik, tapi tuh lihat akhwat sandi dibuat dongkol sama akhwat yang lain. Lihat sekarang dia lebih hebat dari kamu. Sekarang teman-temanmu pada main sama dia. Sekarang kamu mulai ditinggalkan. Mulailah hasad muncul. Itu ada pendatang baru tuh, lebih pintar daripada kamu, ya. Akhirnya apa? Hasad mulai muncul. Tuh ada pengajian baru yang hadir lebih ramai daripada pengajianmu, mulai hasad. Kenapa? Kalau diajak syirik enggak mau nih akhwat, tapi diajak ribut berhasil. Setan bisa. Makanya setan tidak putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Orang-orang yang salat, yang bertakwa kepada Allah tidak bisa diajak ke kesyirikan. Kata para ulama demikian. Kalau setan tidak mampu menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, maka setan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Ingat hadis ini. Nah, kalau Anda sudah terjerumus dalam pertikaian, Anda merupakan sebabnya terjadi pertikaian tersebut, berarti Anda sudah masuk dalam propaganda syaitan, sudah terjebak dalam tujuan syaitan. Ya. Oleh karenanya, kalau perkara yang harus kita perhatikan agar kita terjauhkan dari pertikaian dan agar kita bisa saling mencintai di antara saudara-saudara kita. Di antaranya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, perkara pertama yang harus kita perhatikan agar kita bisa bersatu dan terjauhkan dari pertikaian, kita harus ikhlas. Karena banyak sebab pertikaian, masalahnya bukan masalah ilmu. Bukan masalah ilmu, bukan masalah ilmiah. Tapi masalah hati, masalah ikhlas atau tidak. Dengan ada tendensi-tendensi duniawi, terkadang menyebabkan timbulnya pertikaian. Ini bukan perkara yang sederhana, ini perkara yang berat. Bahkan pernah dialami oleh sebagian manusia yang sangat mulia, yaitu para sahabat. Para sahabat dalam perang Uhud ini pelajaran bagi kita. Para sahabat sudah diampuni oleh Allah. Allah telah mengampuni mereka, tapi Allah tetap menceritakan kesalahan mereka. Ya. Tatkala terjadi perang Uhud,
Ada tendensi duniawi yang masuk dalam hati sebagian sahabat sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu iftahsunahum bi'idzni. Di awal ayat kata Allah, sungguh Allah telah memenuhi janjinya tatkala kalian wahai para sahabat menghabisi orang-orang kafir di awal perang Uhud. Hatta idza fashiltum, kapan datang kegagalan? Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Tatkala kalian gagal dan kalian saling ribut. Kenapa terjadi keributan? Wa tanaza'tum fil amr wa arakum min ba'di ma dan Allah menampakkan kepada mereka tentang apa yang mereka cintai, itu masalah dunia. Kata Allah, minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia dan di antara kalian ada yang ingin akhirat. Sehingga pasukan pemanah 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu ribut waktu itu. Sebagian mereka ingin ngambil ghanimah, padahal Rasulullah SAW sudah larang. Sebagian mereka bertahan, tidak mau, sekitar 10 orang. Gara-gara pertikaian ini datang kegagalan. Kenapa datang? Musuh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu waktu masih kafir kemudian datang menyerang mereka dan habislah mereka seluruhnya, dan di situlah awal kemudian gugurnya banyak para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengomentari ayat ini. Dia mengatakan, saya tidak merasa ada seorang sahabat pun yang cari dunia. Hatta nazalat fina ma nazalat, sampai turunlah kepada kami ayat ini. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang senior di awal-awal Islam, dia yang termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dan dia tahu bagaimana imannya para sahabat. Para sahabat waktu perang Uhud ingin meninggal dunia. Awal mereka berjalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rela mengorbankan jiwa dan raga sampai mereka semangat untuk meninggal dunia, mati syahid. Tetapi tatkala di tengah peperangan dibukakan dunia, mereka goyang. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak menyangka ma adzunnu ana ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridud dunya atau kama qala. Saya tidak menyangka ada seorang sahabat pun dari sahabat Nabi yang cari dunia. Sampai turun kepada kami firman Allah, minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang mencari dunia. Ini khitab, tujuan pembicaraan kepada siapa? Kepada para sahabat. Di antara kalian wahai para sahabat Nabi, ada yang mencari dunia. Wa minkum yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang mencari akhirat. Allah tetap mengabadikan ayat ini, tapi Allah sudah maafkan mereka. Tidak boleh kita mencela para sahabat. Mereka mati syahid dan Allah mengatakan wala qad afa ankum. Allah telah ampuni kalian. Allah yang menegur dan Allah yang telah mengampuni. Tapi Allah abadikan ayat ini sebagai pelajaran bagi kita. Bayangkan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat berjalan dengan keikhlasan di awalnya. Rela mengorbankan jiwa dan raga, harta benda. Di tengah perjalanan bisa berubah niat itu. Kelihatan harta, mereka goyang tatkala itu. Dan Allah sebutkan, di antara kalian yang mencari dunia. Oleh karenanya bisa jadi saya katakan, dan ini terjadi sebab timbul pertikaian di antara mereka. Wa tanaza'tum fil amr, kalian pun ribut waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa jadi masing-masing panitia pengajian atau masing-masing ustaz awalnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan harta untuk misalnya mengadakan pengajian, untuk undang orang makan. Tapi di tengah perjalanan bisa berubah itu hati. Maka seorang harus selalu murojaah diri, introspeksi diri. Jangan pernah merasa pede. Enggak mungkin saya seorang ustaz enggak ikhlas. Gimana enggak mungkin? Para sahabat saja yang mulia bisa berubah niatnya, apalagi ente. Apalagi ukhti-ukhti ini yang baru-baru ini. Ya, ukhti yang lama ngaji saja bisa berubah niatnya, apalagi yang baru-baru. Ya. Yang jilbabnya panjang, yang cadaran saja bisa berubah niatnya, apalagi yang tidak demikian. Ya, tidak ada jaminan. Maka seorang introspeksi dirinya. Siapa yang menyangka para sahabat bisa berubah hatinya? Kalau para sahabat bisa, apalagi kita. Kemudian oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid bab tentang dakwah ila syahadati la ilaha illallah, bab tentang dakwah kepada tauhid, dakwah ila tauhid, beliau tatkala mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ingat, wahai Muhammad, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku berdakwah kepada tauhid. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Kata apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala? Beliau berkata, wa fi hadza tanbih ila tauhid. Firman Allah, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Di sini ada peringatan untuk
Ikhlas, tanbih ilal ikhlas. Peringatan untuk ikhlas. Kenapa kata beliau? Li'anna kathiran walau da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun menyeru kepada kebenaran, ternyata dia juga nempelkan menyeru kepada dirinya. Iya, saya ustaz, kamu ustaz, menyeru pada al-haq. Dalilnya ada, tapi ternyata ada udang di balik batu. Ada penyakit di balik dakwahmu tersebut, kau menyeru pada dirimu sendiri. Bahkan kata para ulama, di antara bukti kau menyeru kepada dirimu sendiri, kau tidak suka kalau ada orang-orang lebih banyak ngaji di dai yang lain. Atau kau mempersyaratkan kalau namanya ngaji harus lewat saya. Ini terucap oleh sebagian orang. Kalau nggak ngaji sama orang lain seakan-akan belum ngaji. Kalau ngaji sama orang lain seakan belum ngaji, harus ngaji sama saya. Kalau ngaji sama saya baru ngaji. Bahkan ada yang dengan sombongnya mengatakan kalau ngaji sama orang lain buang-buang waktu. Ngaji sama saya, kalau sama mereka buang-buang waktu. Mereka nggak ngerti tauhid, nggak ngerti macam-macam. Ya akhi, ini kesombongan luar biasa. Periksa diri ente, kalau sahabat saja bisa berubah niatnya, apalagi kita. Ini berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ini masalah dai, masalah panitia pengajian pun demikian. Kalau ngaji harus lewat pengajian majelis taklim yang sana. Kalau nggak lewat majelis taklim kita, seakan-akan kita nggak suka, maunya lewat majelis taklim kita. Kalau anda ikhlas karena Allah, siapapun ngaji, mau lewat majelis taklim manapun, mau lewat ustaz manapun, anda bahagia. Justru anda yakin bahwasanya mengurangi tugas saya. Alhamdulillah ada ustaz-ustaz yang lain yang berdakwah mengurangi beban saya. Alhamdulillah ada majelis-majelis taklim yang lain yang membantu pengajian semakin tersebar. Ya, oleh karenanya saya katakan di antara sebab utama terjadi pertikaian karena ada udang di balik batu. Karena keikhlasan yang perlu dipertanyakan. Hati-hati. Ya. Dan tidak ikhlas mencari intrik dunia ini modelnya banyak. Di antara tadi saya sudah sebutkan, kalau ngaji harus sama saya. Ini duniawi jelas. Ente siapa? Ente nabi. Nabi saja masih ngirim sahabat untuk dakwah. Iya, nabi ngirim sahabat untuk dakwah atau tidak? Iya, tidak harus lewat nabi, bisa lewat sahabat. Ente punya kesalahan, pasti banyak kesalahan ente. Anda pasti punya banyak kesalahan, siapapun Anda, mau lulusan Madinah, mau doktor. Ya. Yang belajar sama masyayikh saja punya salah, apalagi yang nggak belajar sama syekh. Belajar sendiri, gimana nggak punya salah? Oleh karenanya hati-hati. Kalau menganggap orang harus ngaji, harus lewat sama saya, itulah tidak ikhlas. Contoh bentuk ketidakikhlasan. Ya. Perkataan saya harus didahulukan. Tidak menghargai pendapat yang lain. Harus dinomorsatukan. Kalau ada yang orang lain juga disenangi oleh orang lain, dia cemburu. Ini tidak ikhlas. Kata dia, tidak ada dua matahari di atas muka bumi ini. Matahari cuma siapa? Cuma satu. Kalau mau muncul jadi rembulan. Jangan jadi matahari. Maksud saya, ya akhi, masalah ikhlas bukan masalah yang mudah, perlu perjuangan. Kita pun terjerumus dalam hal seperti itu, tapi kita introspeksi diri, harus ada yang menegur kita harus pun menegur diri kita sendiri. Ya, jangan sampai ternyata dakwah kita selama ini berujung dengan ujub, berujung dengan riya, berujung dengan ingin dinomorsatukan, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi panitia pengajian bertahun-tahun ternyata isinya hanya hasad dan dengki, menjatuhkan yang lainnya, mencari-cari kesalahan yang lainnya, akhirnya berujung dengan nol. Ini perkara yang sangat penting. Jadi agar bisa timbul persatuan, seorang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berdakwah karena untuk dirinya. Karena untuk dirinya. Makanya jadi saya ingatkan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, wa fi hadza tanbihun ilal ikhlas li'anna katsiran walau da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Arti perkataan beliau, dan dalam ayat ini ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ada peringatan untuk ikhlas. Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran, ternyata dia juga menyeru untuk kepada dirinya sendiri. Hati-hati. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membuat kita menjauhkan diri dari pertikaian dan berusaha untuk bersatu, ingat hadis-hadis yang menjelaskan tentang ruginya orang yang bertikai. Ruginya orang yang bertikai. Banyak hadis yang menjelaskan akan hal tersebut. Di antaranya, orang yang bertikai akan diangkat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Keberkahan enggak jadi turun.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah SAW kharaja yukhbiru bilailatil qadar. Rasulullah SAW keluar bertemu dengan para sahabat untuk mengabarkan kapan terjadi Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani. Ternyata ada dua orang yang bertengkar. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, inni kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat. Kata Rasulullah SAW, saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan terjadi Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar. Akhirnya diangkatlah furufiat ilmu tersebut. Tadinya Rasulullah SAW tahu kapan Lailatul Qadar dan ingin diberitahukan kepada kita. Namun karena ada yang bertengkar diangkat. Oleh karenanya ya perpecahan itu mengangkat rahmat, mengangkat keberkahan. Tadi Rasulullah SAW mengatakan ijtami'u ala ta'amikum. Kumpullah kalian kalau sedang makan. Kenapa yubarik lakum fi? Allah akan beri keberkahan kepada makanan tersebut. Kalau kita bercerai-berai, keberkahan persatuan tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersatu bahkan dalam makanan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersatu dalam dakwah. Dan ini berkaitan dalam segala skala. Makanya saya disampaikan bahkan dalam skala keluarga rumah tangga. Jangan sering ribut. Kalau suami istri sering ribut di antara mereka, angkat-angkat suara, ya lomba paduan suara kali, 1.000. Ya. Menyangka yang paling keras yang menang. Ya. Akhirnya enggak turun rahmat. Harusnya kalau mereka tentram, senyum, sholat bersama, yang satu ngaji, saling menghargai, lemah lembut di antara mereka, maka turun rahmat, turun rizki. Anak-anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun gara-gara bertikai enggak jadi turun rahmat. Yang turun utang enggak lunas-lunas. Oleh karenanya, ya jangan bertikai. Azab kata Allah. Wal jama'atu rahmat. Persatuan rahmat dalam skup keluarga apalagi yang besar. Ini di antara kerugian orang yang bertikai. Di antara kerugiannya lagi, betapa malang nasib orang yang bertikai, yang ribut dengan saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 orang yang kalau dia tidak akan diangkat salatnya di atas kepalanya meskipun sejengkal. Artinya salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau namanya amal diterima itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Ya, amal soleh diangkat oleh Allah, diterima. Tapi ini sejengkal pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang tersebut yang solehnya tidak diterima? Kata Rasulullah SAW, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki yang jadi imam dibenci oleh makmumnya. Ini orang ini enggak ada yang lebih pintar daripada dia, ada yang baca lebih bagus, tapi dia nekat jadi imam. Rasulullah SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah orang yang paling mahir dalam Al-Qur'an di antara kalian. Orang tidak suka dia jadi imam, tapi dia nekat. Kenapa? Karena imam itu posisi yang bergengsi. Jadi imam seakan-akan yang lainnya saya lebih hebat, yang lain tunduk sama saya, dihormati. Jadi orang cari penghormatan. Oleh karenanya bahaya dalam masalah jadi imam juga harus ikhlas. Ini kedudukan bergengsi. Ya, makanya dia tidak mau ngalah, maunya dia jadi imam. Akhirnya orang tidak suka. Sudah bacanya jelek, tajwidnya salah, hafalannya enggak ada. Kemudian jadi imam nekat. Orang seperti ini salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibu-ibu perhatikan, ini pengajian ibu-ibu. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang tidur sementara suaminya marah kepada dia. Jadi istrinya bikin masalah sama suaminya. Suaminya marah-marah, istrinya assalamualaikum mas, saya mau tidur. Suaminya enggak bisa tidur. Pusing mikir istrinya. Kok ada istri model kayak gini katanya. Ini istri ini soalnya tidak diterima. Hati-hati ibu-ibu ya. Yang melakukan demikian ngaku saja ya. Bertobat kepada Allah. Jangan diulangi. Biarkan suaminya marah. Dia yang salah. Suaminya tidak salah. Kemudian bertengkar sama suaminya. Kemudian suaminya lagi panas. Kemudian dia tidur saja cuek dengan suaminya. Maka tidak diterima sholatnya. Yang ketiga yang perhatikan. Kata Nabi SAW. Akhwani mutasoriman. 2 orang yang saling bertikai. Yang saling berhajar. Saling menghajar. Saling berboykot. Ini tidak diterima sholatnya. Kasihan. Sholat dia sering sholat 5 waktu. Kemudian mungkin ada laki-laki yang pergi ke masjid. Sering ke masjid. Tahu-tahu sholatnya tidak diterima. Kenapa? Dia musuhan sama saudaranya.
Hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini kerugian berikutnya. Kerugian berikutnya bagi orang yang bertikai, tidak dapat bonus ampunan. Dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah SAW, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnin wa yaumal khamis. Sungguhnya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin, hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik akan dapat bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Anda mungkin maksiat, Anda mungkin ada maksiat berkaitan dengan lisan Anda, berkaitan dengan pandangan Anda, dengan telinga Anda, tapi Anda tidak berbuat syirik. Ya. Tidak pakai jimat, kemudian tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama nomor-nomor dan angka-angka, tidak bersumpah dengan nama selain Allah, menjauhkan diri pada kesyirikan, benci dengan kesyirikan, Anda bertauhid. Dapat bonus ampunan setiap hari Kamis. Tetapi ternyata ada orang yang bertauhid yang tidak dapat bonus. Siapa dia? Kata Nabi SAW, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Kecuali ada orang yang punya masalah dengan saudaranya, pertikaian. Maka kata Allah, tunda ampunan baginya hatta yastaliha, sampai mereka damai. Kalau mereka damai, ampunan langsung turun. Kalau mereka tidak damai, ampunannya gantung, tidak turun kepada mereka, rugi. Oleh karena ukhtil muslimah, hati-hati. Kalau anti, dan permasalahan paling banyak di antara ukhti-ukhti ini. Masalah sama ukhti ini, masalah sama ukhti sana. Ya. Sama-sama jilbab besar masalah. Sama-sama panitia pengajian masalah. Ya, bayangkan, tidak diberi bonus ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hal yang kita renungkan, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang seperti ini. Apalagi kalau pertikaian tersebut berkaitan dengan kerabat. Mesti ada seorang rajin ngaji, panitia pengajian, kenal dekat sama ustaz, tapi dia masalah sama ibunya, dia masalah sama kakaknya, dia masalah sama adiknya. Ente dekat-dekat sama ustaz, apa faedahnya? Apa faedahnya? Semua nomor ustaz dia tahu nomor teleponnya. Terus faedahnya apa? Ini masalah sama ibu, masalah sama bapak, masalah sama adik, masalah sama kakak, sholat tidak diterima, ampunan tidak turun, repot. Masalah sama suami, ngapain? Pikirannya hati-hati, ini tadi di antara hal yang harus kita renungkan agar bisa mencapai persatuan kesatuan. Jadi pertama tadi perhatian niat-niat kita, jangan sampai tidak ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, perbaiki diri. Siapapun, anti atau saya, sangat mudah untuk melenceng dari keikhlasan, sangat mudah. Tapi kita harus perbaiki. Kalau kita berusaha, Allah akan mudahkan kita kembali kepada jalur keikhlasan. Yang kedua, renungkan tentang bagaimana nasib orang yang bertikai. Yang ketiga, di antara hal yang membuat kita untuk mudah untuk bersatu juga, ingat, pilih kata-kata. Kalau ngomong harus dipikir dulu, yang menyenangkan hati orang lain. Jangan ngomong ceplas-ceplos, jangan nulis ceplas-ceplos di Facebook, jangan nulis ceplas-ceplos di WA. Ada orang murah senyum, tapi kalau nulis nyelekit banget. Ada seperti itu. Benar. Ya. Wajahnya enak dilihat, tapi tulisannya menyakitkan. Jangan. Allah berkata, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku, berkatalah dengan yang terbaik. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara kalian. Di antara sarana syaitan untuk mengadu domba dengan perkataan dan tulisan. Syaitan buat orang ini marah, dia maka ucapkan dengan kata yang kasar. Syaitan buat orang ini malas sehingga dia menulis dengan tulisan komentar yang kasar. Akhirnya orang jengkel. Dan banyak terjadi seperti ini. Jadi Allah mengatakan, yaqulu latihi ahsan. Ucapkanlah kata yang terbaik. Nah, kalau ada kata-kata yang baik, kita pilih yang terbaik di antara kata-kata tersebut. Terutama sama ikhwan, sama ustadz, sama panitia pengajian, antara suami dan istri. Milih kata-kata yang terbaik untuk diucapkan kepada lawan bicara kita. Itu di antara hal yang menjauhkan kita dari pertikaian. Betapa banyak orang yang ribut bertikai dimulai dari kata-kata dan tulisan. Amalkan ayat ini. Kata Allah, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik bagi masyarakat. Kalau kita berucap kata-kata yang baik kepada masyarakat secara umum, bagaimana lagi dengan sama yang sudah lama ngaji, sama-sama ikut pengajian, satu majelis, tentu lebih hati-hati lagi untuk berkata. Ingat, kebersamaan, senyuman itu rahmat, kebahagiaan, adapun pertikaian adalah azab. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, renungkan pula tentang pahala mendamaikan. Bahwasanya mendamaikan orang yang bertikai pahalanya sangat besar.
Apakah yang mendamaikan pihak yang ketiga atau kita sendiri yang bertikai mendamaikan diri kita? Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Ayyub? Ya Abu Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allahu wa rasuluhu. Hai Abu Ayyub, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang sedekah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Tuslih bainan nas idza taghadabu. Damaikanlah di antara orang-orang tatkala mereka saling bertengkar, saling marah-marahan. Kita berusaha damaikan. Ini pahala yang besar, sedekahnya nilainya besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, hadis Abu Darda, Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyam wa salati wa sadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih afdol daripada derajat puasa, daripada derajat salat dan daripada derajat sedekah. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu saja Rasulullah. Amalan apakah itu yang lebih besar derajatnya daripada puasa, salat dan sedekah? Kata Rasulullah SAW, islahu dzatil bain, mendamaikan di antara orang yang bertikai. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah di antara orang-orang yang bertikai. Ternyata pahalanya lebih besar daripada derajat puasa, derajat salat dan derajat sedekah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan sanadnya hasan li ghairihi. Oleh karenanya, kalau Anda ingin melakukan ibadah yang mulia, damaikan di antara yang bertikai, bukan memperuncing. Kalau ada yang menjelek-jelekan yang lain, kita berusaha meredam. Setiap ada yang datang, kita berusaha meredam, bukan memperuncing. Ukhti, hati-hati ya. Datang, ya ukhti si fulana itu kayak gitu. Iya, memang dia begitu. Ini memperuncing namanya. Oh, jangan gitu ya, mungkin dia salah. Dia juga manusia seperti kita. Coba ente anti tabayun, coba cek dulu. Nanti dengar langsung enggak, saya dengar dari si fulan, coba cek dulu. Mungkin ada yang miss, ada yang salah, ada yang kurang kalimatnya. Ya. Jadi jangan memperuncing. Nah, kalau kita niatnya untuk mendamaikan, kita dapat pahala lebih afdal daripada sedekah. Saya tahu teman saya, waktu saya lagi di Mekah, ada kasus antara dua orang, satu berkelahi dengan yang lain sampai mukul sampai kepalanya darah. Ini mau diangkat ke mahkamah, mau ribut. Maka akhirnya dikeluarkanlah uang, Syekh ini cari uang, uangnya ribuan real banyak. Dikasihkan kepada yang kepalanya darah tersebut supaya maafkan yang mukul tadi. Yang namanya dikasih duit hanya dibilang saya maafkan dengan hati yang paling dalam. Karena sudah dapat duit. Enggak apa-apa, ini duit dikeluarkan berpahala lebih daripada derajat puasa, derajat sedekah, derajat salat. Anti kalau ada dua orang bertikai, anti damaikan, gimana caranya? Undang makan dua-duanya. Undang makan dua-duanya, kemudian pulang dikasih amplop dua-duanya, insyaallah damai. Kapan diundang lagi katanya? Ya, datang lagi, kasih duit lagi. Sedekah dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa niat kita untuk menyatukan? Nah, saya katakan ini menyatukan dari sisi yang ketiga. Enggak, terkadang kita sendiri. Kita masalah sama orang, kita ingin menyatukan antara kita dengan dia. Ingat Rasulullah SAW mengatakan, ini yang berat. Karena kita kalau sudah punya masalah, kita punya ego. Maunya kita yang benar, dia yang salah. Padahal kita yang salah. Rasulullah SAW mengatakan, la yahilu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, bagus ini, ribut sama saudara 3 hari, disalami tidak jawab, di SMS tidak dijawab, kemudian ditelepon tidak diangkat, kalau ketemu melengos ya. Saya enggak pingin ketemu dia. Kalau mau ketemu dia saya mau muntah rasanya. Ya, ada orang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu ya. Ya biasa ya. Kata Rasulullah SAW, kalau ketemu melengkos yang satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat, nggak bisa ketemu. Ketemu di mall langsung belok begini, nggak bisa. Ketemu di pengajian, satu di pojok kiri, satu pojok kanan, nggak mau. Padahal pengajiannya sama, di tempat pengajian ustadznya sama, ternyata bertengkar. Ya, diam-diaman, saling mendiamkan. Kata Rasulullah SAW, tidak halal lebih dari 3 hari. Artinya apa? Kalau kurang dari 3 hari, saya jengkel. Saya seorang ukhtil muslimah jengkel sama ukhtil muslimah yang lainnya. Jengkel, disalami nggak mau jawab. Marah sama dia. Nggak apa-apa 3 hari ngomel-ngomel, nggak apa-apa. Tidak haram. Tapi cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari harus melawan hawa nafsu. Rasulullah mengatakan, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang mulai salam. Berat itu hari ketiga, sudah lewat ini. Sekarang hari keempat haram ini, nggak boleh. Mau SMS, ukhti assalamualaikum, berat, gini jari berat ini. Biasanya tiap hari olahraga jari, WhatsApp. Sekarang mau bilang, ukhti
Kaifa haluki, gimana kabarnya? Berat mau ngetik. Sudah diketik mau send berat. Aduh. Enggak jadi. Kenapa? Karena dia harus melawan ego. Tapi ingat kata Nabi, yang terbaik di antara keduanya yang mulai salam. Karena kesannya kalau kita yang mulai salam, kayaknya kita yang salah. Kita yang ngemis sama dia. Biar kita dianggap ngemis, enggak apa-apa. Yang penting Allah tahu kita cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berat. Tapi pahalanya besar. Jadi bisa jadi orang lain yang mendamaikan kita, bisa jadi kita sendiri yang mendamaikan diri kita. Makanya Rasulullah Allah berfirman, wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Bahwasanya perdamaian itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa uhdiratil anfusus syuh. Tatkala mau damai, jiwa-jiwa itu dihadiri sikap pelit. Itu apa? Pelit untuk mempertahankan egonya. Enggak mau mengalah. Padahal di antara hal yang membuat kita bisa damai harus ada ngalahnya. Kalau kita nggak mau ngalah, pihak teman kita juga nggak mau ngalah, kapan mau damainya? Semuanya ingin menang. Kalau mau damai harus ngalah. Bahkan saya katakan yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali ngalah. Ngalah ya akhi, ngalah ya ukhti, karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bilang Anda rendah, biarin aja enggak apa-apa. Mungkin ada orang tuduh Anda yang bersalah, biarin, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan meningkatkan derajat kita dengan kita mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai bagaimana agar kita bisa damai dengan dia. Dan kita juga demikian, kalau ada orang punya masalah kita berusaha mendamaikan tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas. Bukanlah seorang pendusta yang mendamaikan di antara orang yang bertikai. Fayanmi khairan au yaqulu khairan. Maka dia memberi isyarat kebaikan atau mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak apa-apa, bahkan dalam rangka mendamaikan dua orang bertikai kita boleh bohong, boleh. Kita boleh bohong. Ini sering saya sampaikan. Ini kebohongan yang boleh dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Kita bilang sama si fulan, wahai fulan, atau wahai ukhti fulana. Si fulana padahal lagi musuhan nih, si A dan si B. Kita datang, kita bilang wahai ukhti fulana, si A, si B nyebut namamu. Wah, masa sih? Iya, dia doain kamu. Masa? Benar. Yang benar, iya benar, dia doain kamu. Gimana doanya? Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslim kaum muslimat. Kamu kan muslimah, kan doain sama dia. Enggak apa-apa ini. Atau kita bohong aja, kita bilang dia ngundang kamu makan, padahal enggak. Dia sudah lama ingin ngundang kamu makan, padahal enggak. Ini enggak apa-apa, bohong juga hukumnya apa? Boleh. Yang penting pintar bohong, jangan sampai salah bohongnya ketahuan. Gimana mendamaikan mereka berdua dan kita bahkan kita dapat pahala. Ini bohong yang dapat pahala, subhanallah. Bohong dapat pahala itu apa? Bohong untuk menyatukan dua orang bersengketa. Jujur bikin orang bersengketa dapat dosa. Jujur bikin orang bersengketa dapat dosa. Apalagi bohong untuk memecah belah. Dosanya lebih-lebih lagi. Hati-hati ibu-ibu, ukhti-ukhti ya. Hati-hati. Oleh karenanya kita renungkan tentang pahala berdamai. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada derajat puasa, derajat salat dan juga derajat sedekah. Ini yang perkara yang keberapa? Keempat ya. Perkara yang kelima di antara hal yang menjauhkan kita dari pertikaian dan permusuhan, jauhi perdebatan, jauhi perdebatan. Jangan sering melayani perdebatan ya. Kalau ada perdebatan di Facebook, jangan gatal ingin ngomentar. Nggak usah komentar, nggak usah ikut-ikutan. Ngapain sudah? Inti lihat aja, nonton sudah. Nggak usah lihat lagi. Ngapain? Karena gatal, kita ingin komentar, ingin ngomong, ingin nimbrung. Jangan. Kata Rasulullah SAW, la tumari akhak. Dalam hadis ya, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhak. Jangan kau debat saudaramu. Ya. Ingat sabda Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Jauhi perdebatan, niatkan karena Allah, ada jaminan surga. Daripada ente anti masuk dalam perdebatan, ribut-ribut surga enggak dapat, ya. Dapatnya omelan, kepala pusing, dada sesek. Iya. Enggak dapat apa-apa. Udah tinggalin aja. Saya kalau mau layani perdebatan di Facebook banyak sekali, tapi ngapain? Orang debat saya, orang caci maki saya, ngapain saya layani? Saya pun tidak kenal siapa yang mau debat saya. Di Facebook itu kita nggak kenal siapa lawan bicara kita. Kita sudah setengah mati, cari-cari dalil, ternyata anak SD yang debat sama kita. Nggak nyambung-nyambung. Iya. Benar. Kita sudah kopas sana, kopas sini, telepon teman, ini bantah dong, sudah bantah, ternyata orang banci di depan kita. Ngapain? Mereka nggak usah.
Ya udah biarin aja, doain aja. Yang kasih hidayah Allah Subhanahu bukan kita. Kita kalau orang tidak dengar jangan ngotot ya. Ini sunnah ya sudah ente jangan ngotot. Sudah ente sudah sampaikan, sudah selesai. Innama 'alaikal balagh, tugasmu menyampaikan. Bukan kasih hidayah. Ente sudah sampaikan ngotot. Terus debat akhirnya ente jadi kayak anak kecil. Kalau ada orang gila jangan ikut-ikutan gila. Sudah. Jangan ikut, sudah biarin aja, tinggalkan, cari lahan yang lain. Nah, apalagi dengan saudara kita yang kita kenal. Kalau saudara kita kenal, perdebatan itu bisa menimbulkan kejengkelan dalam hati. Kita boleh berdiskusi, kalau kalimat diskusi indah, diskusi dialog. Tapi kalau debat konotasinya jelek. Kalau diskusi tidak apa, tapi diskusi ada syaratnya. Di antara syaratnya dua. Yang pertama mencari kebenaran, yang kedua harus beradab. Mencari kebenaran, bukan kemenangan, harus beradab, bukan dengan kata-kata yang kotor dan kasar. Kalau ternyata sudah ada tanda-tanda tidak mencari kebenaran, contohnya gimana? Kita tahu orang ini tidak mencari kebenaran, tapi cari kemenangan. Dia sampaikan dalilnya, orang ini ngomong, sampaikan dalilnya. Kita bantah. Atau kita lagi ngumpul nih rame-rame, ada diskusi, ada 5 orang, 6 orang, dia ngomong, menurut saya begini. Kita bilang kurang pas begini. Dia bilang lagi, tapi begini, tapi sama saja tujuannya, dia pakai ngomong yang lain. Ini bulat aja dari tadi di sini sudah dibilang nggak benar, dia bulat. Oh, berarti dia cari kebenaran, mencari kemenangan, bukan apa? Kebenaran. Bulat, sedang bulat. Muter-muter itu saja pembicaraannya. Berarti dia tidak mencari kebenaran. Sudah, jangan dilanjutkan. Demikian juga kalau benar-benar dia mencari kebenaran, bukan kemenangan, tapi ternyata tidak ada adab, mulai kata-katanya nyindir, kata-katanya menjatuhkan, maka ini tinggalkan. Karena setelah kita berdebat, hati kita akan lain dengan dia. Hati kita tidak akan seperti sedia kala. Maka jauhi perdebatan dalam rangka mencari istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirat yang terakhir yang saya sampaikan, yang keberapa? Yang ke-6. Ini saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikannya. Ukhti sekalian, kalau bersahabat jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dekat. Bersahabat boleh, tapi jangan terlalu dekat. Karena itu tidak sunnah. Ya, tapi bukan persahabatan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Ya, yang kita inginkan dapat pahala al-ukhuwatu fillah. Persaudaraan karena Allah. Ya. Persahabatan karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya, karena bisa jadi dia jadi musuhmu pada suatu hari. Ini banyak, dulunya teman dekat, sama-sama pengajian, kemana-mana bareng, tahu-tahu berpisah, bukan berpisah yang wajar, ribut, saling menjatuhkan. Kalau berpisah yang wajar karena dia pindah rumah, ya mungkin tidak apa-apa ya. Tapi setelah itu bertengkar. Ada persahabatan yang luar biasa, Masya Allah, persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibangun di atas hawa nafsu. Meskipun telah berpisah kota, meskipun yang ini sudah menikah, tetap saling kontak, tetap saling berkunjungan. Ya, ini berarti persahabatan mereka karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Oleh karena juga kalau kita sudah bersahabat sama saudari kita, ukhti yang lain, jangan selalu berdua dengan dia. Kata Rasulullah SAW, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah jarang-jarang, maka akan menambah cinta kasih. Tapi kalau tiap hari ketemu, kamu lagi. Tiap hari datang ke rumah. Suaminya jengkel, ini lagi, kemarin ini lagi. Ini lagi datang tiap hari. Ini enggak benar seperti ini. Karena banyak mudarat kalau sering mengunjungi, banyak kemudaratan. Pertama saya katakan, mudaratnya apa? Bikin habis duit. Ini kan biaya kunjungan-kunjungan. Yang kedua di antaranya menyita waktu saudari kita. Kita waktu tersita. Harusnya waktu ngobrol sama suami, harusnya waktu ngurus anak-anak, harusnya waktu baca Quran, harusnya waktu Facebookan, berkurang semuanya. Jadi kalau ngobrol sama teman bukan setengah jam, 1 jam, 2 jam. Kalau tiap hari kayak gitu dipotong 2 jam, gimana? Harusnya 2 jam ini bisa masak ayam goreng, bisa bikin kue. Ini ngobrol sama dia nggak dapat apa-apa. Waktu terbuang buat anak-anak, harusnya ada waktu terbuang gara-gara ngobrol sama ukhti ini. Menyita waktu. Kemudian mudarat berikutnya. Ya.
akan mengakibatkan terjerumus dalam pembicaraan-pembicaraan yang haram. Sekarang hari pertama ketemu, asar sampai maghrib. Ngobrol apa? Ngobrol tentang dakwah. Oke, mantap. Besok ketemu lagi, asar sampai maghrib. Ngobrol tentang apa? Tentang panitia pengajian. Mantap. Besoknya lagi ketemu, asar sampai maghrib. Ngobrol tentang apa? Mulai tentang masak-masakan. Bagus, topiknya masih bagus. Besoknya lagi ketemu, ngobrol apa? Ngobrol tentang suami. Suami kamu gimana sih? Mulai ngobrol suaminya, mulai gibah suaminya. Besok ketemu lagi, gibah yang lain. Tentang mertua gimana. Mertua saya, waduh parah mertua saya. mulai berkembang. Karena nggak mungkin ngomong dakwah terus, habis bahan, bosan. Kemarin kita sudah ngomong masalah ini, masa ngomongin lagi? Harus cari bahan yang baru. Besoknya ketemu lagi, ngobrol lagi apa? Tentang ukhti fulana, itu ukhti itu gimana? Ini gimana? Mulai. Gimana kabar-kabar si fulana? Oh mulai. Oh iya dia begini. Gimana kabar jandanya si fulan? Oh janda si fulan. Mulai. Akhirnya apa? Terjerumus dalam ghibah dan macam-macamnya. Jadi ingat sabda Nabi SAW, zur ghibban tasdad hubban. Kunjungan jangan tiap hari, seminggu sekali oke. Sebulan sekali oke. Paling maksimal seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali juga kebanyakan. Sebulan 2 kali. Ya kita masing-masing punya kesibukan. Karena kalau persahabatan tiap hari kunjungan, tiap hari ketemu, dan akhirnya apa? Karena syahwat. Ya. Karena syahwat, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akibatnya buruk. Semua yang bukan karena Allah, maka ujungnya adalah keburukan. Tapi semua yang karena Allah, ujungnya adalah kebaikan. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hadirat dan hadirin, karena ini pengajian ibu-ibu. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi bahan renungan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat-niat kita, dan semakin perkokoh tali persaudaraan di antara ukhti-ukhti sekalian, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya, saya persilakan. Bagaimana kalau ada teman yang suka adu domba orang yang sudah bertikai, tapi tidak ada yang menasihati walaupun banyak yang tahu? Kalau kita tahu saudara kita suka adu domba, kita datangi. Kita datangi beberapa teman, 2 orang, ajak ngobrol, atau 1 orang kita kirim. Ya akhi, kita bilang, kita tahu ada saudari kita yang pandai menasihati. Taruhlah, di antara ukhti ini ada 1 yang pandai menasihati. Ada ukhti Aisyah, ada ukhti Fatimah, ada ukhti Zainab, dan ukhti yang lainnya. Oh, ternyata ukhti Aisyah pandai menasihati. Ya udah, kita datang ke ukhti Aisyah. Wahai Aisyah, ada si fulan ini kelihatannya suka, kamu kan hafal dalil banyak ya, kamu tolong nasihati dia. Nih ada uang Grab ke sana. Ya, mungkin dia nggak punya duit ya, kata apa? Kita kasih biaya itu dapat pahala. Nasihati dia, karena kita mengurangi pertikaian. Nggak apa-apa. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, di antara bentuk persaudaraan yang benar, kalau saudara kita ada yang salah, kita tegur, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau ada saudari kita datang kepada kita ngibahin orang lain, kita tegur, ya ukhti ini gibah bukan ya, saya takut ya. Bilang gitu. Jangan tuduh dia. Ya ukhti ini jangan-jangan kita gibah nih. Oh bukan, kalau gibah tuh gini-gini. Oh gitu ya. Coba kita tanya Ustaz. Jangan dibiarin. Jangan dibiarin. Karena kalau kita nggak ada yang tegur, siapa yang menegur? Kalau saudara kita ada kesalahan, kita harus tegur. Ustaz, bila kita mencoba mendamaikan saudara yang bertikai, tapi tidak mendapatkan hasil kesepakatan, masih tetap bertikai, apakah yang berusaha mendamaikan mendapatkan pahala tersebut? Iya, tetap dapat pahala. Tidak ada yang sia-sia. Anda sudah keluar uang, Anda sudah jamu ke rumah, Anda sudah nasihati, Anda sudah panggil ustaz, semuanya berpahala meskipun tidak berhasil. Keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana hukumnya jika suami sering marah atas hal-hal sepele dan tidak merasa bahwa itu hal yang tidak baik? Apakah sang istri juga mendapat dosa tidak diterima salatnya jika sang istri tinggal tidur saja? Suaminya yang marah-marah tidak jelas. Mantap ya. Enggak ada marah-marah, udah tidur aja lah. Wallahu alam, saya enggak tahu. Mudah-mudahan tidak termasuk hadis tersebut ya. Karena yang salah siapa? Suaminya. Kalau dilaini tambah marah, mending saya tidur ya. Kalau sebaiknya jangan tidur ya. Sebaiknya bikinkan kopi, Mas. Ya sudah, Mas. Saya salah lah, Mas. Ngalah. Tadi kan saya bilang kalau mau damai harus ngalah. Kalau nggak ngalah ya nggak bisa damai. Ah kamu itu tidur, suami tambah jengkel. Suami tambah jengkel, kasihan ya.
Mending bikinkan kopi, gorengkan pisang goreng. Mas, ya udah saya salah mas, tapi mas minum dulu mas. Makan dulu pisang goreng, biar energi marahnya ada. Dicandain. Habis itu dipijit, ya insya Allah selesai perkara. Tapi kalau tidak mau ngalah, ya gimana mau ini? Coba kalau dimarahin istri diam-diam terus, kemudian bikinkan teh, ya mas kasih. Udah diam, dia pasti luluh juga kan? Luluh juga. Ya. Tapi jengkel kalau saya jadi suami, saya lagi ngomel-ngomel terus istri saya ambil selimut tidur, saya pasti marah. Ini saya ngomong dengar atau tidak? Tapi istri saya tidak begitu ya. Seorang istri sudah bercerai dengan suaminya, tapi mau ngajak rujuk lagi memaafkan kesalahan suaminya. Suaminya menolak. Siapa yang berdosa? Ya sudah, kalau suaminya nolak ngapain kembali lagi, ya sudah. Dia nggak mau. Ya sudah. Makanya perceraian itu pahit ya. Jangan coba-coba menjerumus ke arah perceraian. Intinya banyak penyesalan. Kalaupun kita bahagia dengan perceraian, kasihan anak-anak kita. Ya. Dan kebanyakan orang bercerai menyesal. Seorang teman fulan sudah sering mengikuti kajian sunnah, tapi ia masih pelit sedekah senyum kepada saudara muslimnya. Bagaimana saya menasihati si fulan untuk tidak berperilaku seperti itu? Bilang sama dia, ngobrol baik, akhi, Anda itu ganteng loh, tapi kurang senyum saja. Tidak apa-apa, sambil dicandain, tidak apa-apa. Mungkin dia tidak sadar kalau dia kurang apa? Senyum. Ustadz, kalau ada seorang teman akhwat yang suka sama-sama senang ikut kajian, tapi juga suka fitnah teman-teman dengan cara menyebar kebohongan, apa yang harus kita perbuat sebagai temannya? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita juga bagian dari fitnah teman-teman kita itu, Ustaz? Saya katakan, saudara kita yang salah harus kita tegur, jangan dibiarkan. Karena kalau kita biarkan, kasihan dia dan akan menjalar. Tegur dia. Sekali-sekali datang dia sampaikan fitnah, benar enggak itu? Benar enggak itu fitnah itu? Sudah tabayun belum? Tegur yang baik, sudah tabayun belum? Coba mana SMS, coba telepon gitu. Kalaupun benar, kamu jangan sebarin, ini kan tidak bagus seperti ini aib saudara. Barang siapa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Jangan fitnah. Tegur, kalau enggak tegur kemudian siapa yang mau negur? Ya akhi, di antara seorang itu terhinakan kalau tidak ada yang tegur dia. Orang itu merasa hebat sehingga orang mau negur dia juga enggak enak. Akhirnya tidak ada yang negur dia. Ini orang yang sudah kasihan seperti ini, merasa dirinya benar terus, tidak ada yang mau negur dia. Karena orang tahu dia kalau ditegur nggak mau dengar. Ini orang yang terhinakan. Jangan sampai anti seperti itu. Jadi orang yang kalau mau ditegur tidak sampai orang tidak mau negur kita, itu menunjukkan kita celaka. Karena kita pasti punya salah. Kalau kita nggak pernah ditegur, bahaya. Kenapa kita tidak pernah ditegur? Bukan berarti kita nggak punya salah. Pasti kita punya salah, tapi orang tidak mau tegur kita. Nah, jadi pertanyaan, kenapa dia tidak mau tegur kita? Kenapa? Karena kita kalau ditegur nggak pernah mau dengar, sombong. Atau karena kalau kita ditegur selalu ngeyel, bantah. Tapi kalau kita senantiasa ditegur, kita dengar ada perubahan, orang senang negur kita, orang itu ditegur enak kok. Makanya kalau ada saudara yang salah, kita berusaha negur. Bagaimana cara menumbuhkan ukhuwah dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, orang-orang yang belum belajar ilmu syar'i? Ingat, kita disuruh menjalin ukhuwah dengan umat Islam secara umum. Tebar senyum kepada mereka. Kita harus tunjukkan bahwasanya sunnah itu rahmat. Bahwasanya dakwah sunnah itu rahmat. Dakwah sunnah itu merubah perilaku seorang. Dakwah sunnah menjadikan seorang ramah dengan tetangganya. Kita bisa ngukur barometer akhlak kita dengan tetangga kita. Tetangga kita nyaman enggak dengan kita? Cek dengan tetangga kita nyaman enggak dengan kita. Kalau tetangga kita enggak nyaman dengan kita, marah-marah sama kita, meskipun dia orang awam, disitulah ujian bagaimana akhlak kita. Kalau dia nyaman, ya, kita sering kunjungi dia, sering kasih hadiah sama dia, kita sapa dia, insya Allah itu akhlak kita bagus. Tapi kalau ternyata tetangga kita enggak suka sama kita karena kita enggak pernah sapa, ya, alasan kita, dia enggak pernah ke masjid. Kalau dia enggak pernah ke masjid, ente enggak sapa. Ya enggak boleh seperti itu, ya. Jadi kepada kaum muslimat dan kaum muslimin secara umum kita harus ramah. Bolehkah kita menjauhi teman baik kita yang banyak memberi syubhat dalam akidah kita? Boleh, bahkan dianjurkan. Kalau ada orang sahabat baik kita tapi dia suka memberi syubhat, suka bikin keraguan dalam agama, sudah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agama lebih nomor satu daripada apapun. Bahkan persahabatan bisa kita putuskan kalau ternyata persahabatan tersebut bisa menjatuhkan agama kita.
Kita punya teman nih, reuni. Kalau kita reuni kita maksiat, ya udah tinggalin aja. Tinggalin enggak apa-apa, tapi tetap kita sapa lewat WhatsApp, enggak perlu hadir. Kenapa? Kalau kita hadir kita tahu kita maksiat. Kita malah ketemu dengan pacar lama kita, wah gawat kan? Akhirnya mending kita jangan. Kita tinggalkan aja. Agama nomor 1. Pak Ustadz, kalau sholat tidak bisa khusyuk, apakah sholatnya diterima oleh Allah Pak Ustadz? Insya Allah tetap diterima sesuai dengan kadarnya. Ya, jadi tetap kita berusaha. Kekhusyuan itu perlu latihan. Tidak ada namanya latihan khusyuk langsung khusyuk tiba-tiba, enggak ya. Perlu latihan dan perlu perjalanan. Dengan semakin banyak ngaji, semakin ngerti tentang Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tinggi pengagungan terhadap Allah, lama-lama kekhusyuan semakin datang. Ustadz, bagaimana cara bertobat dari bergibah menjelek-jelekan ustadz? Waduh, gawat ini. Bagaimana cara minta maaf kepada ustadz tersebut? Saya termasuk ustadz tersebut kali. Dan ini banyak ya, banyak saya di WhatsApp, di Facebook banyak yang minta maaf sama saya, banyak. Yang berani datang langsung juga banyak. Sering saya datang saya beri kota ini, ustadz saya dulu begini sama antum, ustadz saya banyak. Padahal saya tidak tahu siapa mereka itu. Kalau bisa langsung kontak ustadznya lebih bagus. Ya. Saya rasa ustadz dia berlapang dada, apalagi ustadz sunnah ya. Insya Allah mudah memaafkan. Tidak usah bilang ustadz saya pernah bilang ustadz gini-gini, tidak usah. Ustadz saya pernah gibah antum, ustadz saya minta maaf. Oh ya, dari mana tidak apa-apa ya. Ustadz mau bertanya tentang jari telunjuk saat tahiyat digerakkan atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi saya lebih cenderung untuk tidak digerakkan. Ya, saya lebih cenderung untuk tidak digerakkan. Dan inilah khilaf antara saya dengan istri saya. Istri saya kalau sholat digerakin jarinya. Diikuti oleh anak-anak saya. Bahkan Abdul Razak yang masih kecil 2 tahun ikut-ikutan sholat, tangannya gerak-gerak juga. Ternyata anak-anak lebih taklid kepada ibunya daripada bapaknya. Yang ustadz padahal bapaknya. Ustadz, bagaimana menyikapi pergaulan yang suka membedakan antara si kaya dan si miskin antara suami muslim? Ya, kita mencintai saudari kita. Saya ingatkan, ukhuwah fillah adalah persaudaraan karena Allah, bukan karena hartanya. Ada orang kaya baik sama kita, kita baik sama dia. Ada orang kaya perhatian sama kita, kita baik sama dia. Bukan berarti kita enggak bergaul sama yang miskin. Kita ramah kepada siapa saja, tapi ada orang baik kita berusaha baik. Namanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tapi bukan berarti kalau ada orang kaya baik sama kita, kemudian yang miskin tidak pernah kita tegur, tidak punya hubungan sama teman-teman, teman yang kaya-kaya saja. Tidak seperti itu. Karena kalau kita sudah berteman sama yang kaya saja, ini ada tanda tanya. Jangan-jangan kita bersahabat bukan karena Allah, tapi ada sesuatu. Dan di antara etika bersahabat karena Allah, jangan kita munafik dalam hal ini. Maksudnya apa? Kita tunjukkan kepada dia seakan-akan aku mencintaimu karena Allah. Padahal karena kamu jemput saya pakai Alphard maka saya cintai kamu. Yang satu jemput pakai Avanza, enggak lah, saya senang yang itu. Itu berarti bukan karena Allah. Kalau karena Allah itu siapapun kita tegur. Yang penting dia muslimah, dia baik, kita tahu dia rajin pengajian, kita tahu dia akhlaknya mulia, kita teman. Adapun kita dekat si kaya karena si kaya baik sama kita, tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena kita memang harus pandai berterima kasih. Kemudian maksud saya, ya, kita bergaul sama siapa saja, jangan hanya yang kaya saja kita bergaul dengannya. Ustadz, saudara saya terjerat dengan hutang riba. Dia menjalani juga hutang itu untuk diribakan. Menjalani juga uang itu untuk diribakan saudara saya. Saudara saya minta bantuan kepada saya untuk membayar hutang dia. Wallahu alam. Jadi maksud saya, kalau ada teman kita, saudari kita, saudara kandung kita atau teman kita secara umum terjerat dengan riba, dia terkena hutang piutang dan dia harus bayar bunga dalam riba tersebut. Kemudian dia menunjukkan dia telah taubat, bahwasanya dia sudah menyesal dengan terjerat riba tersebut, ya. Kalau kita tahu dia benar-benar menyesal dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa kita bantu. Kita bantu segera melunaskan agar dia tidak lebih parah lagi. Ini termasuk apa? Meringankan kemudaratan. Ya, bukan kita mendukung riba, tidak. Kenapa? Kalau kita biarkan dia semakin terjebak dengan apa? Dia dizolimi sekarang sama rentenir tadi. Entah dari pihak bank atau orang lain. Maka kita boleh bantu untuk mengurangi apa?
kemudaratan dia, insya Allah kita dapat pahala. Bukan dalam rangka mendukung riba, tapi mengurangi apa? Kemudaratan. Karena tidak kuasa kita untuk mengatakan tidak boleh. Kau hanya boleh bayar yang uang asalnya, pokoknya, tidak usah bayar bunganya. Nggak bisa, dia sudah terjebak dengan aturan, dia sudah mungkin ke notaris dan macam-macamnya. Kita bantu dia untuk segera melunasi utang-utangnya. Ana berselisih paham dengan teman kajian. Ana sudah minta maaf tapi teman ana tidak mau memaafkan. Sekarang teman ana nggak mau kajian lagi. Ya ini masalah seperti ini. Makanya jangan cari masalah. Kalau dia punya masalah sama orang, terkadang kita minta maaf dia tidak mau memaafkan. Dia itu hak dia tidak mau memaafkan. Jangan kita bilang itu udah ngaji kok nggak mau memaafkan ya. Itu hak saya. Kok ngaturin saya? Tidak semua orang mudah memaafkan. Oleh karenanya jangan cari masalah sama orang. Kalau punya masalah sama orang, segera kita rendahkan diri kita untuk minta maaf. Jangan pasang ego lagi. Karena kalau tidak, dia tidak maafkan kita, nanti sidangnya di akhirat kelak. Jangan cari masalah. Kata sebagian ulama, lebih baik saya meninggal, lebih baik engkau bertemu dengan Allah, punya 70 maksiat antara engkau dengan Allah, daripada bertemu dengan Allah punya satu masalah dengan orang. Kenapa? Karena di sidang. Hisab itu berat. Hisab itu apa? Berat. Dan bayarnya nanti dengan pahala, bukan dengan dinar dan dirham. Nah, kalau kita pun minta maaf sama saudara kita, kita pun lihat bagaimana cara kita minta maaf. Karena sebagian orang minta maaf dengan gengsi. Minta maaf lewat SMS. Ya ukhti, maafin saya deh ya. Kalau saya punya salah, maafkan saya. Kalau ente punya salah, jangan bilang kalau saya punya salah. Bilang, saya sudah salah sama kamu. Ngaku. Ada orang minta maaf masih gengsi. Kalau saya punya salah, maafkan saya. Loh, yang baca juga nggak enak. Ente emang nggak punya salah, ya sudah, dia nggak mau maafkan. Sudah mau minta maaf dengan cara murah, SMS doang, apalagi WhatsApp gratisan. Minta maaf, datang ke rumahnya, bawa hadiah, bawa oleh-oleh. Senyum minta maaf, waktu saya punya salah, mohon dimaafkan. Baik-baik, insya Allah dia maafkan. Manusia itu punya hati yang mudah luluh, apalagi perempuan. Tapi kalau SMS lewat WhatsApp atau lewat SMS kemudian omongannya kalau saya punya salah, ini bisa jadi dia tidak maafkan. Yang salah cara kita meminta maaf kepada dia kurang tepat. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf masih banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Ini saya titipkan sama panitia saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.